Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Thalia dari Program Studi Pendidikan Biologi 2022 kelas B Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain instruksional. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang sangat menarik dan juga penuh makna, yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah, dengan menggunakan tabel KWL, yaitu Know, What, and Learn. Pada tabel bagian Know atau What I Know berisi apa saja yang sudah saya ketahui. Pada bagian atau tabel Want atau What I Want berisi apa saja yang saya ingin ketahui. Dan pada bagian atau tabel Learn berisi apa saja yang sudah saya pelajari. Yuk simak videonya sampai akhir untuk mengetahui isi dan juga pesan penting dari buku ini. Identitas buku Orang Miskin Dilarang Sekolah merupakan karya Eko Prasetyo yang diterbitkan oleh Resist Book pada tahun 2004 yang terdiri dari 255 halaman dan membahas secara mendalam terkait permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Poin pertama yang akan dibahas yaitu terkait biaya pendidikan yang mahal. Saya sudah mengetahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini masih membebankan biaya yang cukup besar, yang tentu menjadi kendala besar bagi masyarakat miskin dan golongan menengah ke bawah. Saya ingin tahu, mengapa biaya pendidikan di sekolah masih tergolong mahal dan mengapa akses pendidikan yang layak masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bagaimana mahalnya biaya sekolah termasuk pungutan seperti uang pramuka, uang buku, uang daftar ulang, hingga kegiatan ekstrakurikuler menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan. Buku ini juga mengkritik sistem pendidikan yang lebih berfokus pada pembangunan fisik dan juga fasilitas mewah, bukan pada kualitas ilmu, sehingga menambah beban biaya yang akhirnya dibebankan kepada orang tua. Praktik ini menjadikan pendidikan semakin diskriminatif dan juga tidak inklusif, terutama bagi kelompok ekonomi lemah. Poin kedua akan membahas terkait penyaluran dana pendidikan. Saya sudah mengetahui penyaluran dana pendidikan baik dari pemerintah maupun pihak sekolah tidak dikelola secara transparan sehingga rawan penyimpangan. Saya ingin tahu sejauh mana transparansi dan juga akuntabilitas dalam penyaluran dana pendidikan telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Nah, dalam buku ini disorot bagaimana lemahnya transparansi dalam pengelolaan dana di sekolah. Banyaknya orang tua yang mengeluh berbagai pungutan yang tidak disertai laporan keuangan yang jelas. Kurangnya pelibatan orang tua dalam pengawasan dana membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Buku ini mengungkapkan adanya manipulasi data kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan, juga penggelapan biaya penulisan ijazah hingga anggaran rapat guru yang dibuat seolah-olah lebih sering daripada kenyataannya. Nah, buku ini juga menulis laporan Kompas yang mengetahui bahwa pungutan sekolah kerap tidak transparan dan kepala sekolah jarang memberikan pertanggungjawaban. Semua ini menunjukkan bahwa adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan pendidikan di Indonesia. Poin ketiga yang akan dibahas adalah penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran. Saya sudah mengetahui bahwa banyak program beasiswa yang tidak tepat sasaran akibat praktik nepotisme dan juga penyalahgunaan wewenang. Yang saya ingin tahu adalah apakah kriteria penerima beasiswa pemerintah atau lembaga tertentu sudah memprioritaskan kelompok rentan secara objektif atau justru dimanipulasi melalui praktik nepotisme dan juga abuse of power. Dalam buku ini dijelaskan penyaluran beasiswa dinilai tidak adil dan rawan nepotisme, di mana siswa dari keluarga mampu bisa memperoleh bantuan karena keluarganya ada yang memiliki jabatan yang tinggi dalam pemerintah atau lembaga tertentu, sedangkan yang membutuhkan justru malah terabaikan. Poin keempat yang akan dibahas adalah pendanaan pendidikan dari APBN. Saya sudah mengetahui sudah banyak pendanaan untuk pendidikan yang disalurkan melalui APBN maupun lembaga donor, namun masih banyak sekali masyarakat miskin yang tetap tidak memperoleh akses pendidikan. Pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas kebijakan pendanaan
yang bersumber dari APBN dan berbagai lembaga donor dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat miskin, serta sejauh mana komitmen pemerintah dalam memenuhi amanat UUD 1945 terkait alokasi anggaran pendidikan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa bantuan pendidikan dari APBN dan berbagai lembaga donor ini cukup besar, namun efektivitasnya masih rendah dalam menjangkau kebutuhan masyarakat miskin. Bantuan dari APBN dan lembaga donor seringkali tidak efektif karena pengelolaannya yang tidak transparan dan juga masih praktik korupsi. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pendidikan dipertanyakan karena alokasi dana pendidikan dari APBN yang seharusnya minimal 20% sesuai UUD 1945 pada kenyataannya sempat hanya sekitar 4%. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan akses dan juga kualitas pendidikan di Indonesia. Poin kelima membahas terkait liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Saya mengetahui bahwa pendidikan yang diarahkan pada prinsip pasar menjauhkan kesempatan masyarakat miskin untuk bersekolah, karena sekolah menjadi institusi bisnis yang menuntut biaya tinggi. Pertanyaannya adalah bagaimana liberalisasi dan juga komersialisasi pendidikan membuat masyarakat miskin semakin sulit mengakses sekolah, dan mengapa penting bagi pemerintah membuat kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat miskin bukan pada keuntungan. Nah, dalam buku ini dijelaskan bagaimana liberalisasi dan juga komersialisasi pendidikan membuat sekolah lebih fokus pada keuntungan daripada pelayanan publik. Akibatnya, akses pendidikan menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin, apalagi di tengah krisis dan juga minimnya subsidi dari pemerintah. Buku ini juga menekankan pentingnya pemerintah merancang sistem pendidikan yang adil dan terjangkau bagi semua, terutama untuk rakyat kecil. Jika komersialisasi dihentikan, akses pendidikan akan lebih bisa merata, guru lebih termotivasi, dan juga pengelolaan sekolah menjadi efisien. Poin ke-6 dan ke-7 yang akan dibahas adalah kampanye politik yang sering dihubungkan dengan pendidikan. Saya mengetahui bahwa pada masa kampanye politik, pendidikan seringkali dipromosikan kepada masyarakat dengan cara yang sangat menarik. Dalam kampanye politik, janji mengenai pendidikan gratis atau tambahan subsidi kerap disampaikan. Namun, pelaksanaan program tersebut seringkali tidak terrealisasi. Saya ingin tahu bagaimana kampanye politik dan kebijakan pemerintah membuat pendidikan ini lebih seperti barang yang ditawarkan, bukan sebagai hak dasar setiap warga negara. Dan bagaimana politisasi kebijakan pendidikan seperti subsidi atau janji pendidikan gratis mempengaruhi efektivitas dan juga keberlanjutan program bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa adanya kritik politisasi pendidikan yang sering menjadikan janji-janji pendidikan gratis sebagai alat kampanye tanpa tindakan nyata dan juga terrealisasi yang konsisten. Akibatnya, program bantuan pendidikan menjadi tidak efektif sehingga tidak berkelanjutan dan masyarakat miskin tetap terpinggirkan. Pendidikan bahkan sering diabaikan karena hasilnya ini tidak cepat terlihat sama masa jabatan politik yang sangat singkat. Banyak elit politik lebih mementingkan kepentingan pribadi atau proyek pada jangka waktu yang pendek daripada investasi pendidikan yang memerlukan waktu lama dan biaya yang juga besar. Poin ke-8, ke-9, dan juga ke-10 membahas terkait promosi persaingan dan juga fasilitas sekolah. Saya ketahui bahwa banyak sekolah bersaing untuk menarik siswa dengan menyebarkan brosur yang menunjukkan fasilitas-fasilitas unggulan yang dimiliki sekolah tersebut. Seringkali promosi yang dilakukan oleh beberapa sekolah tidak mencerminkan kondisi atau fasilitas sebenarnya yang ada di sekolah tersebut. Banyak sekali lembaga pendidikan yang lebih mengutamakan calon siswa yang memberikan sumbangan uang dalam jumlah besar sehingga mereka dapat lolos seleksi masuk sekolah. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaruh persaingan antar sekolah dalam mempromosikan fasilitas dan juga program unggulan terhadap komersialisasi pendidikan di Indonesia. Apa saja bentuk manipulasi atau penyimpangan yang dilakukan sekolah dalam proses promosi dan penerimaan siswa baru, dan mengapa uang sumbangan menjadi faktor penentu dalam seleksi masuk sekolah meskipun nilai akademik sudah memenuhi syarat.
Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana persaingan antar sekolah membuat pendidikan berubah menjadi bisnis. Sekolah berlomba-lomba mempromosikan fasilitas mewah dan juga program unggulan lewat brosur serta iklan. Tapi fokus utamanya bukan pada mutu pendidikan. Nah, hal ini membuat pendidikan semakin mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin sehingga kesenjangan sosial semakin lebar. Buku ini juga mengungkapkan berbagai penyimpangan seperti promosi berlebihan, janji pekerjaan yang tidak pasti, pemanfaatan tokoh politik untuk menarik simpati, beasiswa sebagai alat pemasaran, serta biaya tersembunyi yang tidak transparan. Dalam seleksi masuk, uang sumbangan menjadi faktor utama. Siswa dengan nilai bagus bisa ditolak jika tidak mampu membayar sumbangan besar, sementara siswa kurang berprestasi bisa diterima karena mampu membayar. Nah, sistem ini menjadikan pendidikan berkualitas hanya untuk yang mampu secara ekonomi dan memperbesar ketimpangan sosial yang ada. Poin selanjutnya akan membahas tentang kurikulum pendidikan. Karakteristik dan kepribadian anak dibentuk melalui proses pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Dalam proses pembelajaran, anak-anak seringkali hanya diminta untuk menghafal materi pelajaran tanpa diajak untuk memahami atau mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Pendidikan yang hanya menitik beratkan pada pencapaian nilai akademik tanpa memperhatikan pengembangan karakter siswa berpotensi menyebabkan ketidakstabilan emosional pada anak. Kekerasan antar siswa sering terjadi di lingkungan sekolah dan menjadi permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hubungan antara kurikulum pendidikan dan juga pembentukan perilaku siswa, dan apa dampak dari sistem pendidikan yang terlalu menekankan pada hafalan dan ujian terhadap kebebasan berpikir siswa, serta mengapa orientasi pendidikan yang menekankan pada nilai dan prestasi serta kedisiplinan justru dapat melahirkan pribadi yang lebih agresif dan labil secara emosional, dan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat mendorong munculnya perilaku kekerasan di kalangan siswa. Buku Orang Miskin Dilarang Sekolah menggambarkan bagaimana kurikulum di Indonesia lebih berfungsi sebagai alat kontrol ketimbang pembebasan. Kurikulum dirancang untuk mencetak siswa yang patuh dan tidak kritis, menekankan hafalan dan juga ujian, bukan pemahaman dan eksplorasi. Akibatnya siswa menjadi pasif, kehilangan rasa ingin tahu, dan tidak terbiasa berpikir mandiri. Sekolah pun menjadi tempat latihan kepatuhan, bukan ruang tumbuhnya cara berpikir siswa. Sistem pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam buku tersebut, seringkali menekankan pada kepatuhan mutlak, klasifikasi materi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek. Buku ini juga menyoroti tekanan dalam sistem pendidikan yang kompetitif dan juga kaku, yang menimbulkan stres, depresi, hingga perilaku agresif seperti bullying dan tawuran. Siswa dipaksa mengejar nilai tinggi, sementara sisi emosional mereka dan sosial diabaikan. Dalam sistem pendidikan yang hanya menghargai prestasi akademik, siswa menjadi kehilangan solidaritas dan juga menjadi individualis, serta mudah terjebak dalam kekerasan serta ketidakstabilan emosi. Buku ini justru menunjukkan bahwa pendidikan yang otoriter akan melahirkan generasi yang rentan secara psikologis dan juga sosial. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah gaji guru. Saya mengetahui bahwa gaji guru di Indonesia masih dianggap rendah jika dibandingkan dengan beban kerja dan juga tanggung jawab yang mereka emban. Gaji guru yang rendah ini akan berdampak langsung terhadap motivasi dan kualitas proses pembelajaran di kelas. Saya ingin tahu mengapa gaji guru di Indonesia dianggap rendah jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka pikul, dan bagaimana pengaruh rendahnya penghargaan dan gaji guru khususnya di tingkat sekolah dasar terhadap kualitas pendidikan. Buku Orang Miskin Dilarang Sekolah juga mengungkapkan rendahnya gaji guru di Indonesia, terutama guru SD dan juga honorer, yang seringkali bahkan tidak mencukupi kebutuhan hidup dasar guru. Dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, kesejahteraan guru Indonesia semakin tertinggal. Meski memikul tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa, banyak guru hanya menerima imbalan minim. Bahkan ada yang gajinya hanya 10.000 sampai 20.000 per bulan. Ketimpangan juga terlihat antara guru kota dan desa, serta antara guru tetap dan juga guru honorer. Dalam kondisi seperti ini, guru kesulitan mencari buku atau mengakses pengetahuan yang dibutuhkan. Minimnya gaji menurunkan motivasi guru.
menghambat peningkatan kualitas, dan juga dalam banyak kasus menciptakan tekanan psikologis yang berujung pada kekerasan dalam proses belajar mengajar. Jika guru terus hidup dalam tekanan ekonomi, mustahil pendidikan bisa bermutu lebih tinggi. Saya mengetahui bahwa menyediakan pendidikan yang terjangkau akan membuka kesempatan bagi masyarakat miskin untuk bersekolah, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan, serta mendorong perubahan pola pikir dan kondisi sosial ekonomi mereka di masa depan. Namun, bagaimana dampak penerapan kebijakan sekolah murah terhadap akses, kualitas, dan juga pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat mengatasi tantangan moralitas dan juga keberlanjutan pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan penjelasan dalam buku Orang Miskin Dilarang Sekolah. Buku ini mengungkapkan bahwa kebijakan sekolah murah bisa membawa dampak besar bagi masyarakat miskin. Orang tua merasa lebih tenang karena biaya pendidikan jadi lebih terjangkau. Kesadaran akan pentingnya sekolah pun mulai meningkat dan masyarakat mulai ikut terlibat dalam pengawasan dana pendidikan yang bisa membantu menekankan korupsi. Dengan beban biaya yang berkurang, akses pendidikan jadi lebih merata. Negara pun menunjukkan keberpihakannya pada keadaan sosial. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi menciptakan generasi yang cerdas dan juga terampil, mengurangi angka pengangguran, menekankan kriminalitas, bahkan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dalam buku Orang Miskin Dilarang Sekolah, terdapat sejumlah solusi konkret agar pendidikan murah bisa benar-benar terwujud, seperti mengalokasikan minimal 20% APBN untuk sektor pendidikan, memotong sebagian gaji pejabat tinggi akan disalurkan untuk pendidikan, mengenakan pajak khusus pada perusahaan besar, dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi anggaran pendidikan. Kemudian, dukungan dari sektor swasta dan media massa juga sangat penting. Pada dalam buku ini dijelaskan sekolah perlu dikelola secara transparan, melibatkan orang tua dalam perencanaan dan memastikan pejabat pendidikan dipilih secara jujur dan juga profesional. Tak kalah penting, masyarakat juga didorong untuk ikut berpartisipasi langsung dalam mendukung pendanaan pendidikan. Buku Orang Miskin Dilarang Sekolah memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Selain menyajikan kritik sosial yang mendalam terhadap sistem pendidikan di Indonesia, buku ini juga didukung oleh data-data konkret, ilustrasi yang menarik, serta kutipan kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh penting yang secara efektif menggugah kesadaran pembaca untuk merenungkan kondisi pendidikan di tanah air Indonesia. Penyajian isi yang tersusun secara sistematis menjadikan buku ini mudah diikuti alurnya dan memberikan dampak yang menginspirasi. Buku ini sangat relevan sebagai bahan refleksi bagi para pengambil kebijakan, pendidikan, dan masyarakat luas yang menginginkan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan juga berkualitas. Adapun kelemahan dari buku ini terletak pada gaya penulisan yang cenderung berat dan kurang ringan, sehingga tidak semua kalangan pembaca dapat dengan mudah memahami setiap gagasan yang disampaikan. Meskipun demikian, substansi dan pesan yang diusung tetap memiliki nilai yang tinggi dan penting untuk disimak secara kritis. Secara keseluruhan, buku Orang Miskin Dilarang Sekolah menegaskan bahwa pendidikan harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi hak semua warga negara, bukan sekedar komoditas ekonomi. Pemerintahan dan seluruh pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang murah, adil, dan inklusif agar tidak ada lagi anak bangsa yang dilarang sekolah hanya karena kemiskinan. Demikian ulasan saya tentang buku Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Eko Prasetyo. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya keadilan dalam dunia pendidikan. Mari kita bersama-sama mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan juga berpihak pada rakyat kecil. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.